Pada video kali ini, aku akan membahas topik yang sangat penting bagi siapapun yang ingin membangun karir yang sukses, yaitu apakah portofolio itu penting? Sebagai seorang profesional, portofolio adalah aset yang penting untuk membuktikan kemampuan dan pengalaman kita kepada atasan, perusahaan, sekolah, klien, dan bahkan juga pada penonton YouTube atau channel yang kita miliki. Portofolio adalah wadah yang memungkinkan untuk kita menunjukkan kepada dunia yang telah kita capai dan apa yang kita tawarkan. Kalau kalian punya portofolio itu, kalau aku biasanya mengibaratkannya itu ijazah kedua dari sekolah. Kenapa? Karena zaman sekarang itu diminta oleh perusahaan atau klien juga nggak hanya ijazah. Jadi portofolio itu udah menjadi hal terpenting dari CV, dari data diri kita gitu. Jadi emang benar-benar aset penting banget. Tapi mengapa portofolio itu penting? Nah, mari kita bahas beberapa ulasan utama. Yang pertama, portofolio adalah bukti konkret dari keterampilan kita. Jadi kita kalau punya portofolio itu tuh bahwa kita tuh memang punya kemampuan yang emang sebenarnya kita miliki dan ada buktinya secara visual, secara fisik kayak gitu. Dan sebagai contoh, jika kamu seorang desainer grafis, portofolionya akan berisi gambar atau karya-karya pekerjaan desain yang telah kamu selesaikan. Ini memungkinkan orang lain melihat secara langsung kreativitas yang telah kamu kerjakan sebelumnya. Terkadang tanpa portofolio yang kuat, sulit bagi seseorang untuk menilai sejauh mana kemampuan kamu dan sejauh mana bukti nyatanya bahwa kamu memang mampu dan memang bisa dalam bidang tersebut. Yang kedua, portofolio memberikan pengembangan karir kamu. Jadi biasanya kalau kita udah bikin portofolio, terus kita buka lagi di masa, misalkan kita buka di tahun 2023, terus kita membuka karir kita di tahun yang 2021, kita disitu akan melihat gitu, kita udah nyampe fase berapa, kita udah nyampe tangga keberapa. Misalkan di 2021 kita baru naik satu tangga, tapi setelah dilihat lagi di 2023 ternyata kita udah mencapai level di 10 tangga. Jadi bisa menyadarkan bahwa kita tuh memang sudah naik level, dan ataupun juga kita bisa tahu bahwa kemampuan kita tuh udah sampai mana. Portofolio tuh bisa menjadi bukti juga seperti itu. Dengan melihat karya-karya masa lalu, orang lain dapat melihat seberapa jauh kemampuan kamu. Jangankan orang lain, diri kamu pun juga bakal merasa seperti itu. Dan juga bagaimana gaya dan pendekatan kamu udah berubah. Jadi ketika kamu melihat portofolio di masa lalu kamu dengan yang sekarang, pasti kamu juga bakal sadar dan bakal melihat bahwa gaya dan pendekatan kamu tuh pasti bakal ada perubahan. Gak hanya di satu tema, gak hanya di satu color gitu. Dan ini pun memberikan pandangan yang sangat jelas tentang dedikasi dan kemampuan kamu untuk terus belajar dan berkembang. Jadi jangan pernah kamu merasa insecure gitu bahwa kamu tuh nggak bisa apa-apa, tapi coba deh lihat ke belakang kamu udah sampai mana, kamu udah ngerjain apa. Apalagi dalam bentuk portofolio itu emang ada fisiknya, emang ada wujudnya kayak gitu. Yang ketiga, portofolio juga membantu kamu membangun kepercayaan pada diri sendiri. Dan ketika kamu mempunyai portofolio, apalagi portofolionya itu dengan karya-karya yang bagus isinya, bangun merek atau brand ataupun style pribadi pada diri kita yang kuat dan membedakan diri kita dari pesaing-pesaing lainnya. Jadi benar-benar portofolio selain ijazah itu adalah jantungnya kita, apalagi untuk para desainer, arsitektur, dan juga para teknikal lainnya. Itu merupakan sebuah jantungnya kita. Kita bisa mengekspresikan diri kita, dan mungkin klien atau mungkin atasan sekolah yang lain itu bisa lihat bahwa karakter kita tuh dari portofolio seperti apa kayak gitu. Lalu bagaimana cara membangun portofolio yang baik? Pertama, pastikan kamu memilih karya-karya terbaik. Jangan sampai kamu memasukkan karya yang emang belum baik menurut kamu. Jadi ketika kamu ingin presentasi ke klien, ke sekolah, ke perusahaan, dan lain sebagainya, buatlah portofolio dengan karya terbaik kamu. Dan yang terakhir, pastikan portofolio kamu mudah diakses dan juga mudah dibaca. Baik itu dalam bentuk web, blog, bahkan saluran YouTube atau channel seperti YouTube saya ini. Terima kasih telah menonton, gua Amel pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!